Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kembali kami boleh duduk. Biarlah kami duduk seperti Maria, duduk di bawah kaki Kristus untuk mendengarkan perkataan. Dia memilih apa yang paling penting, yang terpenting di dalam kehidupan jiwanya. Kiranya kami selalu sadar bahwa di dalam jiwa kami butuh firman yang hanya dapat jiwa kami boleh dipuaskan hanya oleh firman saja. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kerinduan yang mendalam ini terus ada, kelaparan, kehausan, dahaga akan firman terus boleh memenuhi hati dan jiwa kami. Berkati kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin baik kami yang ada di sini saat ini, juga rekan-rekan kami yang nanti akan mendengarkan akan firman ini melalui rekaman yang disediakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, kita lihat Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Lanjutan dari eksposisi Injil Lukas dari minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita sampai Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian kalau kita lihat adalah sesuatu hal yang orang tidak suka untuk membicarakan. Banyak orang menghindari bicara soal kematian. Siapapun ya, barangkali mungkin orang lebih suka dengar kematian itu hanya di rumah duka saja, atau dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi umumnya orang lebih suka menghindari yang namanya kematian. Ya, orang berpikir mungkin karena di dalam membicarakan kematian itu seperti mendatangkan bukan sebuah keuntungan tapi sebuah kerugian, ya, sehingga banyak orang tidak suka membicarakan. Dan terlebih lagi ada orang-orang yang memang sangat takut dalam menghadapi kematian. Orang-orang tertentu sehingga menghindari dan tidak mau membicarakan sama sekali. Nah, tetapi kalau kita lihat ya di dalam firman Tuhan pada hari ini, justru ini berbeda dengan apa yang dialami oleh banyak orang umumnya hari ini. Justru kalau kita lihat di sini di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak takut berbicara soal kematian. Bahkan kalau kita bisa mengatakan di dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus itu justru dalam bagian ini seolah-olah mau menjemput kematiannya. Itu yang kalau kita lihat justru di sini Tuhan Yesus tidak takut sama sekali ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Bahkan dia seolah-olah mau menjemput tentang kematiannya ini. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saya kira menarik untuk kita pikirkan. Oleh karena kalau kita lihat bahwa bagi sebagian orang mungkin kematian itu takut untuk dipikirkan, walaupun sebenarnya kematian itu harus dipikirkan oleh banyak orang. Ya, bagaimana menghadapi kematian? Bagaimana misalnya itu ketika kita mati, kemana kita akan pergi? Atau apa yang harus kita persiapkan selagi kita masih hidup ini? Persiapan apa yang perlu kita lakukan? Keputusan apa yang perlu kita ambil sebelum kita menghadapi akan kematian? Karena ini sangat-sangat penting dalam hidup manusia sebenarnya.
Karena ketika berbicara soal kematian, kalau kita lihat itu justru manusia itu harus siap, karena mau tidak mau orang pasti akan menghadapinya. Nah saudara, saya melihat di dalam bagian ini, kalau kita lihat Tuhan Yesus memberikan kita satu pemahaman yang sangat berbeda, ya, yaitu adalah Tuhan Yesus tidak takut menghadapi kematiannya sendiri. Kalau di dalam ayat 31, Tuhan Yesus dalam bagian ini sebenarnya diperingatkan, ya. Di sini dikatakan ada orang Farisi, beberapa orang, mereka berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Mungkin di dalam bagian ini kita lihat ada beberapa orang Farisi yang memang barangkali cukup baik, ya. Tapi kita juga kurang tahu apa betul motivasinya ini betul-betul mau memang menolong agar Tuhan Yesus tidak dibunuh, ya. Kita belum terlalu jelas dalam bagian ini. Tetapi di sini mereka memperingatkan memang, ya, bahwa Herodes itu hendak membunuh Tuhan Yesus, ya. Tetapi berikutnya kalau kita melihat apakah Tuhan Yesus takut dengan informasi seperti ini? Apakah Tuhan Yesus takut dengan Herodes? Nah, di dalam ayat 32 dan 33 kalau kita lihat di sini, ya, justru Tuhan Yesus itu sama sekali tidak takut. Bahkan seperti seolah-olah kalau kita perhatikan justru dia menantang, ya. Atau dia justru memberikan satu petunjuk yang sangat jelas untuk harus diketahui tidak hanya orang Farisi, termasuk Herodes sendiri. Tuhan Yesus memberikan satu jawaban, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Jadi dalam bagian ini kalau kita lihat justru Tuhan Yesus menyebut Herodes itu sebagai si serigala. Ini satu kalimat yang sangat keras sebenarnya, ya. Satu kalimat menyatakan seorang pemimpin, seorang raja dikatakan sebagai serigala. Nah, waktu saya pikirkan kenapa Tuhan Yesus sampai mengatakan seperti itu? Apakah Tuhan Yesus ini tidak menyalahkan etika begitu, ya? Masa pemimpin, seorang presiden misalnya, seorang raja misalnya disebut sebagai si serigala? Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya sebutan si serigala ini juga bisa menunjukkan memang watak karakter Herodes yang memang sangat kejam, luar biasa, sangat licik. Ya, kita melihat bagaimana perilaku Herodes misalnya membunuh Yohanes Pembaptis dan beberapa tindakan-tindakan kasar, kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada Herodes, ini juga menunjukkan memang Tuhan Yesus selain sebagai seorang nabi tentunya, tetapi dia juga adalah raja di atas segala raja, dan dia yang paling tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Herodes itu. Sehingga dalam hal ini pun sebenarnya Tuhan Yesus tidak salah sama sekali ketika menyebut bagaimana Herodes itu disebut sebagai si serigala. Dan Tuhan Yesus berkata keras, "Katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, tetapi pada hari yang ketiga aku akan selesai." Jadi Tuhan Yesus tidak gentar. Bahkan dalam ayat 33 dikatakan 33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku akan harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tuhan Yesus tidak takut, bahkan dia berkata hari ini, lusa, bahkan kemudian besok dia akan terus melanjutkan perjalanannya. Dan perjalanan menuju kemana? Yaitu adalah justru Tuhan Yesus menyatakan perjalanan menuju ke Yerusalem. Untuk apa ke Yerusalem? Untuk mati, saudara, untuk dibunuh, bahkan untuk disalibkan, untuk dihina. Bahkan di sanalah dia nanti akan menghadapi kematiannya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan seolah-olah di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu mau menjemput kematiannya, dan dia tidak takut di dalam menghadapi kematian sama sekali. Tidak ada kegentaran. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang perlu untuk kita renungkan, sehingga pada saat ini saya ingin kita untuk merenungkan bagian ini sebenarnya, ya. Kenapa Tuhan Yesus itu boleh dikatakan justru dia terus mau pergi ke Yerusalem? Kenapa Tuhan Yesus itu sebenarnya dia tidak takut dalam menghadapi kematian, bahkan dia betul-betul mau mati? Nah, saya ajak kita untuk merenungkan hal ini, saudara, ya. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu adalah bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tahu apa yang menjadi tujuan utamanya datang ke dalam dunia ini.
Dia sangat tahu sekali tujuan utama, hal utama yang harus dikerjakannya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia bukan datang untuk mencari kenyamanan, untuk mencari kemapanan, atau mencari hal-hal yang barangkali lebih menyenangkan dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus punya kesempatan untuk mencari hal-hal yang demikian, tapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia tidak punya visi seperti itu sama sekali. Dia bukan mencari untuk kenyamanan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat, dia betul-betul menunjukkan satu sikap yang sangat berbeda. Dia rela datang miskin, hadir dalam kemiskinan, lahir dalam kemiskinan, dalam kehinaan. Bahkan sampai dia mati, dia tahu bahkan sampai ke atas kayu salib, itu adalah sebuah kehinaan, bukan sebuah keagungan dan kemuliaan. Itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menanggung kehinaan itu, karena ada visi utama yang sedang dikerjakannya. Dan ini berbeda dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh orang-orang dunia pada hari ini, termasuk juga banyak pengikut Kristus hari ini, yang sebenarnya barangkali lebih mementingkan bagaimana mencari kenyamanannya di dalam mengikut Kristus, bukan mengikuti teladan Kristus, mau mengikuti sikap dan teladan Kristus, tapi seringkali mungkin lebih mau mencari hal-hal yang bisa menyenangkan dari dunia ini. Nah, saudara, ini berbeda sekali dengan Kristus. Kalau kita melihat Kristus, betul-betul dia justru menegaskan kembali bahwa visi utamanya dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati di Yerusalem. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain dia katakan bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus dalam bagian ini betul-betul dia menjalankan visi utamanya, yaitu adalah dia mati menanggung segala penghukuman atas segala dosa agar manusia bisa diselamatkan, agar kita boleh mempunyai pengharapan di dalam hidup ini. Nah, saudara, kita melihat Tuhan Yesus pernah mau diangkat sebagai seorang raja. Ya, misalnya ketika dia memberi makan 5.000 orang, ya. Dan setelah dia memberi makan 5.000 orang, itu orang-orang heran sama dia. Akhirnya mereka berpikir, udahlah, kita angkat dia sebagai raja. Tapi pada waktu itu apa Tuhan Yesus mau diangkat sebagai raja? Tuhan Yesus menolak. Itu berarti saudara, yang Tuhan Yesus cari dalam dunia bukan seperti yang diharapkan oleh dunia, oleh masyarakat dunia. Karena dia bukan duduk seperti yang mereka pikirkan itu, tapi justru Tuhan Yesus menolak apa yang ditawarkan, bahkan justru dia menantang orang-orang itu, saudara. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini betul-betul menjalankan satu visi dan dia tidak lari daripada visinya itu. Mungkin hari ini kalau kita berpikir misalnya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, ya, mungkin kita berkata Tuhan Yesus ini benar-benar seperti orang yang bukannya cari hidup tapi cari mati. Ya, mungkin ada orang yang bisa berpikir seperti itu, ya. Orang ini bukannya memikirkan perasaan orang tuanya, memikirkan perasaan saudaranya, atau memikirkan perasaan bagaimana nanti kampungnya, saudara, ya. Malah dia mau pergi untuk mati. Misalnya begitu, ya. Bisa aja kita bisa berpikir seperti itu, karena memang dia juga punya orang tua, ya, punya saudara-saudara. Seolah-olah dia tidak memikirkan hal itu. Tapi disinilah kita melihat Tuhan Yesus ini, dia hanya mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapaknya ketika dia datang ke dalam dunia. Bukan menjalankan kehendaknya sendiri, tapi hanya menjalankan kehendak Bapaknya. Nah, saya baca satu bagian firman Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, Tuhan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sebenarnya sudah jelas apa yang menjadi hal yang dikerjakannya, yaitu adalah melakukan kehendak Dia. Bahkan Dia menyebut ini sebagai makanan. Bayangin saudara, ya, Dia menyebut sebagai makanan, hal yang pokok, hal yang utama. Makanan itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Kita kalau nggak makan pasti mati. Dan Tuhan Yesus menyebut bahwa makanannya itu ketika datang ke dalam dunia itu adalah melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya ketika orang Farisi datang kepada dia,
udah kamu pergi saja. Tinggalkan tempat ini. Ya, engkau akan dibunuh. Tapi justru Tuhan Yesus makin menegaskan apa yang menjadi visinya ketika dia datang ke dalam dunia. Saudara, satu bagian lagi saya bacakan di dalam Yohanes 17 ayat 4. Di sini dikatakan, ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam doanya, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus mau menyatakan satu kalimat penting, bahwa untuk dia mempermuliakan Allah, yaitu adalah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada dia untuk melakukan. Jadi bagaimana untuk dia bisa betul-betul mempermuliakan Allah, yaitu adalah dengan dia sampai harus mati di atas kayu salib. Jadi saudara, ini adalah satu hal yang kalau kita lihat, satu teladan yang Tuhan Yesus berikan, satu teladan yang juga boleh kita perlu belajar, yaitu adalah bagaimana di dalam visi jangan sampai kita lari. Bagaimana di dalam tujuan utama yang Allah berikan kepada kita, atau kita sudah dipanggil oleh Allah, kita sudah diberi mandat oleh Allah, kita sudah dipercayakan oleh Allah, jangan sampai kita lari dari visi yang Allah sudah berikan. Jangan sampai kita lari dari panggilan kita. Jangan sampai kita lari dari hal, dari tugas, dari tanggung jawab, pekerjaan yang Allah telah percayakan kita. Sebab dengan demikianlah kita sebenarnya mempermuliakan Allah ketika kita bisa setia dalam panggilan kita. Meskipun mungkin di dalam dunia ini banyak godaan, banyak hal kita hadapi, tapi jangan sampai seperti kita kehilangan visi. Tuhan Yesus menjadi contoh, dia terus setia kepada visinya dan dia tidak lari sama sekali. Nah saudara, ketaatan Tuhan Yesus ini sebenarnya juga telah menjadikan Tuhan Yesus sendiri sebagai saluran berkat bagi dunia ini. Kalau kita lihat, tanpa kematian Kristus di atas kayu salib tidak ada keselamatan. Tanpa kematiannya tidak ada pengampunan, penebusan bagi dosa manusia. Justru berkat pengorbanan Kristus, berkat kematiannya, manusia akhirnya memperoleh pengharapan di tengah dunia ini. Nah saudara, kita memperhatikan memang pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk mati, seolah-olah memang Tuhan Yesus ini dianggap seperti tidak berkuasa. Karena ini bertolak belakang dengan satu anggapan bahwa sebenarnya dia juga Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Masa sih dia tidak mau itu menyelamatkan dirinya, dia tidak mau istilahnya itu tidak berkuasa dan mau keluar dari, seolah-olah dia ini tidak berkuasa sebagai Allah. Masa Allah mau mati? Masa Allah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat saudara ya, Allah bisa menyelamatkan dirinya dari kematian di atas kayu salib. Tuhan Yesus bisa. Tapi kita melihat memang seolah-olah di dalam bagian ini Herodes, ya, bahkan orang-orang Yerusalem itu seolah-olah lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya merenungkan saudara, kita akan menemukan ya bahwa sebenarnya kekuasaan Tuhan Yesus jauh lebih besar, entah dari Herodes atau orang-orang Yerusalem atau siapapun yang nanti menjadi seteru-seterunya yang akan menyalibkan dia. Saya membaca satu bagian firman Tuhan ya di dalam Yohanes pasal 19 ya, ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Seolah-olah Pilatus dalam bagian ini dia berkuasa. Tapi mari kita lihat ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap aku. Ini satu kalimat sangat penting. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Pilatus dan siapapun tidak mempunyai kuasa apapun terhadap diri Kristus. Justru kalimat Kristus berikutnya ini penting. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Artinya apa? Tidak ada yang lebih berkuasa di atas Kristus. Meskipun mungkin dia dianggap seolah-olah tidak berdaya, tapi dia sudah menegaskan kalau kuasa itu tidak diberi dari atas. Artinya kuasa itu sebenarnya dari Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang rela menyerahkan dirinya untuk mau mati. Yaitu Kristus sendiri yang rela menyerahkan dirinya sehingga dia mau mati di Yerusalem. Nah itu sebabnya saudara kita melihat justru Tuhan Yesus malah meratapi, menangisi
perbuatan orang-orang yang berbuat jahat terhadap dia. Kalau mereka lebih tinggi, saudara, harusnya mungkin ya Tuhan Yesus seolah-olah dianggap kalah, saudara ya. Tapi enggak, justru terbalik ya, Tuhan Yesus meratapi. Makanya di dalam ayat berikutnya itu kita mau perhatikan ya, di dalam ayat 34 Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, justru Tuhan Yesus menangisi mereka. Menangisi atas segala dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Seperti di dalam ayat ini, justru mereka membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada mereka. Bukannya Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Di sini dikatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi justru mereka tidak mau. Mereka sendiri yang menolak Kristus. Mereka sendiri yang justru tidak mau menerima Kristus. Padahal kalau kita lihat, kota Yerusalem itu adalah kota agama. Kota Yerusalem itu adalah kota yang sangat religius. Bahkan seringkali kota Yerusalem ini dinamakan sebagai the city of God, kota Allah. Tapi di dalam kota Allah yang disebut sebagai kota Allah ini, justru di dalamnya ada ketidakadilan, ketidakbenaran, bahkan kemunafikan, dan justru banyak sekali hal kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kota Yerusalem sendiri. Jadi saudara, ini terbalik sekali. Jadi kita melihat Yerusalem yang juga disebut sebagai kota damai, tetapi justru di dalam kota yang disebut sebagai kota damai tidak ada damai, yang ada kejahatan. Nah saudara, itu sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengecam kota ini. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan Yesus sendiri menegaskan, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi. Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan mereka. Sampai pada akhirnya ya, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi saudara, benar-benar bagi kota yang menolak Kristus sungguh tidak ada lagi pengharapan, kecuali sampai nanti sudah terlambat, sampai akhirnya nanti istilahnya itu mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi ini sudah terlambat di dalam seluruh pertobatan, di dalam seluruh hati mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Anugerah Tuhan sudah sediakan, sarana anugerah sudah ada, tapi mereka menolak. Akhirnya tinggal hanya ada penyesalan di kemudian hari. Saudara, waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya merenungkan satu hal. Jangan sampai hal ini terjadi pada kota kita. Jangan sampai hal ini terjadi di tempat di mana kita berada. Jangan sampai Kristus meninggalkan kita, jangan sampai Kristus meratapi kita, dan jangan sampai akhirnya penyesalan baru terjadi setelah semuanya selesai. Saudara, harusnya ketika kebenaran itu ada, ketika firman itu diberitakan, ketika sarana anugerah itu sudah disediakan buat kita, harusnya kita merespon dan kita menerima anugerah itu sebelum terlambat. Saudara, jangan sampai kita terlambat dan tidak lagi berbagian di dalam anugerah yang sudah diberi oleh Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh mencari Kristus, sungguh-sungguh melihat kesempatan, melihat anugerah yang Allah sediakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang boleh bersuka cita, berbahagia, dan boleh menikmati damai dan berkat-berkat rohani yang sudah Allah sediakan di dalam Kristus. Saat kita mengikut Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang paling-paling dan sangat-sangat berbahagia dalam hidup ini. Karena ketika kita mengikut Kristus, menerima dia, melayani dia, itu adalah harta kita yang sangat besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran ini menjadi sebuah perenungan bagi kehidupan kami sebagai orang-orang yang hidup di tengah dunia ini, di mana kami membutuhkan anugerah Allah.
Dan kami perlu terus memelihara hati kami, khususnya kami yang sudah percaya, untuk boleh terus setia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang belum percaya, untuk boleh menyambut akan anugerah dari Kristus sebelum terlambat, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kami mohon anugerah Tuhan boleh memberkati kami, baik kami yang ada di sini, juga rekan-rekan kami yang mengikuti dan mendengarkan rekaman ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.